لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita membahas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kita akan bahas terlebih dahulu asal-usul dari Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka ini? Apakah orang biasa? Ataukah bangsa jin? Ataukah monster? Ataukah bangsa binatang? Atau bangsa apa? Ya'juj dan Ma'juj diperselisihkan oleh para ulama tentang asal bahasanya. Apakah ini bahasa ajam, bahasa asing, ataukah bahasa Arab? Sebagian ulama menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj, dua nama itu adalah dua nama Arab. Pertama, mungkin berasal dari kata ajja atau ajaja, kemudian karena jimnya dua disatukan lewat syiddah ajja. Makna ajja adalah ajjatin nar ajija, artinya menyala dengan nyala yang besar. Bahasa Sundanya ngabebela. Ini agak jarang orang yang paham kata ngabebela. Sene ngabebela, api menyala dengan besar. Makna aja adalah iltahaba, artinya menyala dengan nyala yang besar. Ada kemungkinan berasal juga dari kata ujaj. Maknanya adalah air yang amat sangat asin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada lagi yang menyatakan berasal dari kata al-ajj. Maknanya adalah cepat di dalam bergerak, cepat di dalam menyerang, menerkam, menyergap. Dan keempat ada lagi yang menyatakan berasal dari kata idtaraba, artinya berguncang dan bercampur. Inilah ikhtilaf di kalangan para ulama ahli bahasa. Adapun kalau Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari bahasa ajam, maka tidak ada makna yang terkandung di dalamnya. Sebagian ulama ada yang membaca Ya'juj dan Ma'juj, alifnya tidak di hamzah, alifnya tidak disukun, tidak memakai hamzah. Ya'juj dan Ma'juj dengan makna yang sama. Adapun kalau itu berasal dari bahasa Arab, maka Al-Quran sudah mengisyaratkan. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99, Allah berfirman, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju bi ba'd. Kami biarkan Ya'juj Ma'juj itu ketika keluar, sebagian mereka yamuju bi ba'd. Makna yamuju adalah bercampur dengan yang lainnya, berbaur dengan yang lainnya. Itulah makna dari kata Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah dua nama.
mereka adalah nama atau sebutan dua etnis atau dua komunitas atau dua kaum. Mereka adalah manusia turunan Adam dan Hawa. Ada sebagian ulama yang menyatakan Ya'juj Ma'juj adalah hanya turunan Adam, bukan turunan Hawa. Karena Adam pernah mimpi basah, lalu spermanya bercampur dengan tanah. Dari tanah yang bercampur sperma itulah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi pendapat ini syadz. Pendapat ini diingkari oleh para ulama. Pendapat ini tidak didasarkan kepada dalil baik nakal ataupun akal, dan bertolak belakang dengan nas hadis yang sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menanggapi pendapat yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah anak turunan Adam tapi bukan dari Hawa. Kata Imam Ibnu Hajar, walam naro hadza inda ahadin minas salaf illa an Ka'ab al-Akhbar. Kami tidak melihat ada seorang pun ulama salaf yang berpendapat demikian, kecuali sebuah riwayat dari Ka'ab al-Akhbar. Dan Ka'ab al-Ahbar ini dikenal sebagai orang yang sering meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Karena itulah ditolak oleh para ulama, dan hadis atau pendapat tadi bertolak belakang dengan nas hadis yang sahih yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah turunan Nuh, dan Nuh adalah turunan Adam dan Hawa. Nuh memiliki anak namanya Yafith, dan Yafith ini salah satu dari anak Nabi Nuh. Yafith kemudian memiliki anak namanya At-Turk, yang kemudian melahirkan bangsa Turk. Turk ini gabungan multi etnis. Salah satunya Turkistan, Uzbekistan, dan termasuk Turki salah satu dari etnis yang tergabung dalam bangsa Turk ini. Nah, Yafis ini putra dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari Yafis inilah kemudian melahirkan Ya'juj dan Ma'juj, yang menjadi dalil bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia turunan anak Adam dari Hawa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Kata Allah nanti pada hari kiamat, Ya Adam, wahai Adam. Fayaqul labbaik wa sa'daik. Adam menjawab labbaik wa sa'daik. Labbaik artinya aku memenuhi panggilanmu, wa sa'daik dengan sepenuh kebahagiaan, kegembiraan. Wal khairu fi yadaik, dan seluruh kebaikan ada di kedua tanganmu. Kata Allah, akhrij bi'san nar, keluarkan olehmu utusan-utusan neraka. Lalu Adam berkata, wa ma bi'sun nar, apakah bi'sun nar? Yang dimaksud keluarkan utusan-utusan neraka, lahirkan dari diri kamu orang-orang yang akan masuk neraka.
Lalu ditanya apakah utusan-utusan neraka atau calon-calon penghuni neraka itu? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, min kulli alfin tis'atun min kulli alfin tis'amiatin wa tis'in. Dari setiap 1000 orang 999 orang. Dari 1000 orang 1 masuk surga, 999 masuk ke dalam neraka. Fa indahu yashibus saghir wa tad'u kullu hamlin hamlaha wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan itu terjadi ketika anak kecil mendadak beruban. Semua wanita yang hamil mendadak melahirkan kandungannya. Dan kau lihat manusia seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi karena azab Allah yang sangat dahsyat. Itu kata Nabi SAW, dari 1000 turunan anak Adam 999 masuk ke dalam neraka, 1 yang selamat. Qalu, para sahabat bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid, siapakah 1 orang yang selamat itu wahai Rasulullah? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, absyiru, berbahagialah kalian. Fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alaf. Sesungguhnya 1 orang di antara kalian dan 1000 orang di kalangan turunan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin, Ya'juj dan Ma'juj semuanya masuk neraka. Dan itu termasuk anak Adam dari istrinya yang namanya Hawa. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Anbiya, tentang bab kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis diterima dari Abdullah bin Amr. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah SAW, anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Wa annahum law ursilu ilan nas lafsadu alaihim ma'aishahum wa la yamuta minhum ahadun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'ida. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah anak-anak turunan Adam. Apabila mereka dilepaskan ke tengah manusia, niscaya mereka akan merusak kehidupan seluruh manusia. Bila dibiarkan campur baur dengan umumnya manusia, mereka jahat. Dibunuhi semua orang. Tak ada seorang pun yang mampu melawan mereka, karena mereka kuat dan tinggi besar. Kalau umpah dicampur baurkan dengan seluruh manusia, rusak seluruh kehidupan manusia. Dan tidaklah salah seorang mereka mati, melainkan akan melahirkan lebih dari 1000 turunan. Hadis tersebut merupakan hadis yang masyhur di kalangan para ulama. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihun ala syarti as-sahihain. Hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Az-Zahabi mensepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Dan ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa, bukan bangsa jin, bukan bangsa hewan, tapi mereka jahat dan mereka kuat, dan mereka adalah anak turunan Adam alaihissalatu wassalam dari istrinya yang namanya Hawa.
Inilah asal usul dari Ya'juj dan Ma'juj. Intinya mereka orang seperti kita, tetapi memiliki karakter buruk, jahat. Seluruh mereka ahli neraka. Bagaimana ciri-ciri sifat fisik mereka? Tadi dikatakan bahwa mereka bangsa Turk, dan wajah atau fisiknya seperti bangsa Turk. Bangsa Turk itu tadi sudah disebutkan sekitar Rusia dan Asia Timur sana, Turkistan, Uzbekistan, dan beberapa bangsa yang ada di sana termasuk bangsa Cina. Dan mereka itu ciri-cirinya matanya kecil atau sipit, hidungnya juga kecil, rambutnya pirang, tapi wajahnya lebar, seolah-olah wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi dengan bulu-bulu. Dan ini adalah ciri-ciri sifat mereka atau fisik mereka yang diterangkan dalam hadis. Di antara hadis yang menerangkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diterima dari Ibnu Harmalah dari bibinya atau uaknya, an khalatihi. Khalah itu bahasa kitanya bisa bibi, bisa uak, tapi wanita. Khalah itu adalah adik atau kakak dari pihak ibu. Kalau adik dan kakak dari pihak ayah disebut paman, baik paman atau uak, ya, tapi baik laki-laki atau perempuan, tapi dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu, khal. Nah, Ibnu Harmalah mendengar hadis ini dari bibinya atau dari uaknya yang wanita yang berasal dari pihak ibu. Dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asibun usbu'ahum min ludghati aqrab. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkhutbah sambil dibalut salah satu jarinya karena sengatan kalajengking. Beliau berkata, innakum taquluna la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Aradul wujuh, sigharul uyun, syuhabus syi'af, min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian selalu berkata la adwa atau la adwa. Ulama ikhtilaf ketika membaca lafaz ain, dal, dan waw. Ada yang menyatakan la adwa, ada yang menyatakan la adwa. La adwa artinya tidak ada penyakit yang menular. Ini kita sudah pernah jelaskan ketika membahas kitab Tauhid dengan syarahnya. La adwa, tidak ada penyakit menular. Dan kalian selalu memerangi musuh sampai nanti datang Ya'juj dan Ma'juj. Wajah-wajah mereka itu lebar, sigharul uyun, mata-mata mereka kecil, syuhabus syi'af, rambut-rambut mereka itu pirang atau kemerah-merahan. Min kulli hadabin yansilun, mereka akan bergerak cepat turun dari tempat-tempat yang tinggi, seolah-olah wajah mereka itu al-majanul mutarraqah, seperti wajan. Majan itu artinya junnah, tameng, perisai. Mutarraqah itu artinya yang dilapisi oleh bulu-bulu.
dan itu adalah ciri atau kondisi wajah dari mereka, dari Ya'juj dan Ma'juj. Ininya lebar si wajahnya itu, dan yang dimaksud dengan seolah-olah wajah mereka itu tameng, perisai yang dilapisi oleh bulu, karena menonjolnya bagian atas dari pipi mereka. Di bagian bawah mata mereka, bagian atas pipi ini agak menonjol. Dan itu gambaran dari tameng yang biasa dipakai perang di saat itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ketika menerangkan takhrij hadis ini, rawahu Ahmad wa Tabrani wa rijaluhuma rijalus sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, dan rijal hadis ini, maksud rijal itu para perawi hadis ini adalah para perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini terangkan dalam kitab Majma'uz Zawaid oleh Imam Al-Haythami. Itu ciri-ciri fisik dari Ya'juj dan Ma'juj, dan itu ciri khas wajah orang-orang Turk, orang-orang Uzbekistan, orang-orang termasuk Mongol dan bangsa Tartar dulu seperti itu. Sehingga sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa Tartar. Sebagian dari mereka, tidak seluruhnya. Ada lagi pendapat yang atau riwayat, tapi riwayat ini dhaif sehingga diingkari oleh para ulama. Riwayat yang menerangkan beberapa bentuk fisik dari Ya'juj dan Ma'juj yang tidak realistis dan tidak masuk akal. Sebagian di antara mereka ada yang menyatakan sinfun ajsaduhum kal urz wa huwa syajarun kibarun jiddan. Sebagian mereka menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu seperti pohon yang sangat besar. Sebagian lagi menyatakan arba' adra fi arba' adra, bahwa ukuran Ya'juj dan Ma'juj adalah 4 hasta kali 4 hasta. 1 hasta itu adalah antara sikut sampai ujung jari, hampir setengah meter, kira-kira 42,6 cm. Itu 1 dhira kali 4, berarti hampir berapa? 2 meteran ya, hampir 2 meteran. Lebarnya juga segitu, kayak kotak berarti. Ada lagi pendapat yang menyatakan wasinfun yaftarisuna adhanahum wa yaltahifuna bil ukhra. Sebagian lagi ada yang menyatakan mereka itu memiliki telinga yang lebar, yang satu telinga bisa nyambung dengan telinga yang lain. Gajah aja kan nggak nyambungnya. Satu lagi ada yang menyatakan bahwa mereka itu anna tiwaluhum shibrun au shibroini, bahwa tinggi mereka itu hanya 1 atau 2 jengkal, dan ini mustahil kecil. Seluruh pendapat tadi atau riwayat tadi adalah hadis-hadis yang dhaif. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad ankara kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kullu hadhi riwayah dha'ifatun jiddan. Seluruh riwayat itu sangat dhaif. Ini juga riwayat yang diingkari oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir, anna man za'ama anna hadhi sifatuhum faqad takallafa ma la ilma lahu bihi. Siapa orang yang berpendapat demikian, bahwa ukuran fisik Ya'juj dan Ma'juj seperti tadi, orang ini telah takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan diri berbicara tentang suatu yang mereka tidak memiliki ilmu, ya. Tapi yang jelas riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah laki-laki yang amat sangat kuat.
La taqata li ahadin biqitalim, tak ada seorang pun manusia yang mampu memerangi mereka. Sampai ketika Ya'juj Ma'juj keluar, saat itu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam masih ada, masih hidup. Setelah Isa membunuh siapa? Dajjal. Dajjal itu dengan kesaktian yang luar biasa mati di tangan Nabi Isa. Setelah Dajjal mati, lalu muncul keluar Ya'juj dan Ma'juj ketika Nabiullah Isa masih hidup. Allah memerintahkan Nabi Isa membawa pengikutnya ke gunung untuk berlindung, untuk menghindarkan diri dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Karena hamba-hamba Allah yang Allah akan keluarkan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, itu adalah kelompok yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Jadi ini laki-laki yang kuat, yang tidak ada tandingannya, sehingga mustahil ukurannya hanya sejengkal atau 2 jengkal saja. Itulah fisik dari Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan Ya'juj Ma'juj ini wajib kita yakini. Sudah ada dari dulu, dari zaman baheula mula sampai sekarang ada, tapi masih terisolasi di suatu tempat. Nanti kita cerita di mana tempat itu, dan ada orang yang menemukannya. Masih terisolasi di satu tempat, mereka turun beranak pinak, berkembang biak dengan jumlah yang besar. Dan kelak di akhir zaman mereka akan keluar dari benteng yang mengisolir mereka. Kita akan ceritakan proses keluarnya mereka nanti. Wajib kita yakini demikian. Karena apa? Karena itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Oleh karena itulah siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari penjelasan Al-Quran tentang hal itu. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran, pertama dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 98. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun waqtarabil wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Kata Allah, sehingga dibukakanlah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun secara cepat berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi, dan sudah dekatlah janji yang benar dari Allah. Maksudnya sudah dekat kiamat. Tiba-tiba terbelalaklah mata-mata orang-orang kafir karena sudah dekat kiamat. Lalu mereka berteriak, celaka kita sudah lalai dari hal ini, bahkan kita termasuk kaum yang zalim. Ayat ini menerangkan akan dibukakannya benteng Ya'juj dan Ma'juj dan mereka keluar dari tempat di mana mereka diisolir. Juga diterangkan asal usul di bentengnya atau diisolasinya Ya'juj dan Ma'juj. Diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi mulai ayat 93. Allah berfirman tentang seseorang hamba penguasa yang soleh namanya Dzulqarnain. Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Lalu Dzulqarnain ini menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila sampai ke suatu tempat antara dua gunung,
Zulkarnain menemukan di bawah kedua gunung itu ada satu kaum yang hampir-hampir bahasanya tidak dimengerti. Kalau hampir berarti dimengerti apa tidak? Dimengerti, tapi susah. Qalu, mereka berkata, si kaum yang bahasanya hampir tidak dimengerti tadi. Qalu, mereka berkata, ya Dzal Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzul Qarnain. Ini dikenal Dzul Qarnain karena penguasa timur dan barat. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menyatakan seluruh dunia ini pernah dikuasai oleh Dzul Qarnain. Wahai Dzul Qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj suka mengadakan kerusakan di muka bumi, merampok, membunuh, memperkosa, ya, dan seterusnya. Fahal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mau enggak, bisa enggak kami memberikan upah kepadamu agar kamu membuat benteng pemisah antara kami dengan mereka. Minta agar dipisahkan sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa datang ke tempat mereka. Berkatalah Dzulqarnain, qal ma makkani fihi rabbi khairun. Apa yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada upah yang akan kamu berikan kepadaku. Jadi tanpa pamrih, gratis pertolongan itu. Ini rakyatnya, ya. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantu aku dengan kekuatan, dengan orang-orang yang kuat di kalangan kalian. Aku akan membuat benteng antara kalian dengan mereka. Atuni zuburul hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Diberikan, ditumpuk antara dua gunung. Kebayang besinya gimana? Banyak. Saat itu sudah ada besi. Walaupun belum ada pabriknya mungkin saat itu. KS belum ada. Berikan kepadaku potongan-potongan besi tumpuk hatta idza sawa baina sadafain, sampai ketika rata antara dua gunung itu, rata dengan besi yang ditumpuk-tumpuk. Qala anfukhu, kata Dzulqarnain, tiupkan api ke tumpukan besi itu, tiup. Lalu api menyala. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitara. Sehingga ketika api itu menyala, dalam keadaan besi itu terbakar, berkata Dzulqarnain, berikan kepadaku cairan dari timah-timah. Kalau timah mencair artinya apa? Panas dengan suhu mungkin di atas, salah deh, di atas 1000 derajat merenya. Nanti orang tambang protes, bukan protes, ngeralat, tapi nggak apa-apa, salah tapi ralat. Mungkin di atas 1000 derajat Celcius, karena mencair lalu dituangkan ke tumpukan besi antara dua gunung itu, sampai dibiarkan dingin. Membeku lagi kan si cairan yang panas tadi, cairan timah yang panas dikucurkan. Kalau sudah dingin jadi apa? Beku dan memadat kembali, ya. Bercampur dengan tumpukan besi yang ditumpuk-tumpuk tadi. Jadi itu benteng terkuat yang pernah ada, terbuat dari besi, dibuat oleh Dzulqarnain. Ini teknologi sudah super tinggi ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Famastata'u ayadharu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa mendakinya karena pertama leur kan besinya, kedua tinggi,
Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak bisa melubanginya, kuat luar biasa. Alat sekuat apapun malah rusak alatnya. Berkata Dzulqarnain, qala hadza rahmatu min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Lihat tawadhu'nya Dzulqarnain, tidak mengatakan ini hasil karyaku, ini hasil jerih payahku, inilah ciptaan terbaikku. Enggak, ini kreasi terbaikku. Enggak. Tapi dinisbatkan ke siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan hadza rahmatu min rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza, ketika salah seorang rakyatnya itu mampu memindahkan apa? Singgasana Ratu Bilqis. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am ashkur. Untuk menguji aku apakah aku akan syukur atau akan kufur. Dinisbatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Dzulqarnain, hadza rahmatu min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau nanti tiba saatnya, tiba waktu janji dari Allah, maka Allah akan menjadikan benteng ini hancur. Suatu saat benteng ini hancur. Kalau sudah hancur berarti Ya'juj Ma'jujnya apa? Bisa keluar. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah itu benar. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd, dan kami biarkan sebagian Ya'juj dan Ma'juj itu berbaur dengan manusia. Nah, begitu Ya'juj Ma'juj sudah keluar, kata Allah, wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Tak lama setelah itu akan ditiup sangkakala kiamat. Hancur seluruh alam jagat raya, wa jama'nahum jam'an, nanti di akhirat kami akan kumpulkan lagi mereka dengan sebenar-benarnya. Al-Kahfi 92 sampai 99. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain itu bukanlah nama. Dzulqarnain itu gelar. Makna Dzulqarnain adalah orang yang memiliki dua tanduk. Para ulama menerangkan kenapa diberi gelar itu. Pertama, karena dia penguasa timur dan barat. Dua tanduk itu timur dan barat semuanya dikuasai oleh Dzulqarnain. Tempat terbitnya matahari, tempat terbenamnya matahari, dua-duanya di bawah kekuasaan Dzulqarnain. Makanya disebut dengan sebutan Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Adapun nama asli dari Dzulqarnain, menurut satu riwayat dari Ibnu Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Ad-Dhahhak bin Ma'ad. Abdullah bin Ad-Dhahhak, ayahnya namanya Ad-Dhahhak, kakeknya namanya Ma'ad. Ini menurut satu pendapat. Pendapat lain ada yang menyatakan namanya adalah Mus'ab bin Abdullah bin Qanan. Mus'ab putra Abdullah, putra Qanan. Nah, banyak lagi riwayat lain yang menjelaskan tentang nama dari Dzulqarnain. Ada lagi 1000 tahun lebih setelah Dzulqarnain berlalu, muncul lagi Dzulqarnain lain yang kafir, yang juga berkuasa menguasai dunia, dan dia membuat negara Iskandaria, kerajaan Iskandaria. Makanya disebut dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain, karena dialah yang
membuat satu negara terdiri dari gabungan berbagai macam bangsa, lalu diberi nama dengan Al-Iskandariyah, diambil dari nama dia Iskandar Dzulqarnain. Tapi ini kafir. Itu hidup kira-kira 1000 tahun setelah berlalunya masa-masa Dzulqarnain yang muslim ini. Ada 2 Dzulqarnain, satu muslim, satu kafir, tapi dua-duanya pernah menguasai dunia ini. Dalam ayat ini Dzulqarnain, seorang raja yang soleh, membuat benteng yang besar yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia-manusia lain selain mereka. Dengan benteng yang sangat kuat, mereka terisolir. Mereka terkurung di sana, tidak bisa keluar, tidak bisa mendaki karena tinggi dan licinnya, dan tidak bisa juga melubangi. Tapi nanti di akhir zaman datang waktunya mereka itu keluar dan si bentengnya bobol. Lalu mereka keluar dengan cepat menuju ke segala arah dengan jumlah yang tidak terkira. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menghadangnya. Mereka pun berbaur dalam kehidupan manusia dan merusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Seluruh manusia dan makhluk yang ditemuinya mereka bunuh. Semua air yang mereka temui mereka minum. Sampai-sampai sumur-sumur kering. Danau-danau pun kering, seluruhnya diminum oleh mereka. Bahkan lautan yang airnya tawar, laut apa namanya? Tigris, laut Tibriyah namanya, itu pun habis kering diminum oleh mereka semua, dan sebagian dari mereka tidak kebagian. Saking banyaknya mereka, saking jumlah mereka itu tidak ada bandingannya. Ya, insya Allah nanti akan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Mereka membunuhi orang, membunuhi semua makhluk yang mereka temui. Ini tanda-tanda sudah datangnya masa-masa kiamat. Itulah ayat yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada 2 ayat, pertama dalam surah Al-Anbiya, yang kedua dalam surah Al-Kahfi. Bukan 2 ayat, banyak ayat, tapi terdapat dalam 2 surat, Al-Anbiya dan Al-Kahfi. Karena diterangkan oleh ayat, wajib kita yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak dahulu, masih ada sampai sekarang, dan kelak sebelum kiamat akan keluar lalu mengadakan kerusakan di muka bumi. Adapun dalil-dalil dari hadis amat sangat banyak, saking banyaknya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Makna mutawatir maknawi itu hadis-hadisnya berbeda-beda, lafadznya berbeda-beda, tapi temanya sama, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Karena itulah disebut dengan mutawatir maknawi, karena hanya makna yang sama adapun lafadznya berbeda. Di antara hadis-hadis adalah pertama riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan memiliki anak namanya Habibah. Lalu Habibah ini dinikahi oleh Nabi SAW. Salah satu mertua Nabi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mertuanya. Abu Bakar, Umar itu mertua juga, ya. Berkata Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahash bahwa Rasul SAW suatu saat masuk menemui Zainab binti Jahash. Beliau nampak ketakutan, tegang. Lalu berkata, La ilaha illallah, wailul lil a'rab min syarri qad iqtaraba, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, celakalah orang Arab dari keburukan apa yang sudah dekat. Maksudnya sudah kiamat sudah dekat. Hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini nih. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati tali. Lalu beliau membuat lingkaran antara dua jari, jari ibham, jempol, dan jari yang paling dekat dengan jempol. Jari apa? Jari telunjuk segini nih, lubang Ya'juj dan benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang segini. Berkata Zainab binti Jahas, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wahai Rasul, apa kita akan binasa? Padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang yang soleh. Maka beliau menjawab, na'am idza kathurul khabath. Ya, bila khabath sudah merajalela. Khabath ini para ulama menjelaskan perzinahan. Sudah merebak di mana-mana, apalagi dilegalisir, apalagi dilokalisir dan dianggap legal, dianggap bukan kejahatan para pelaku dari perzinahan tersebut. Dan yang di luar lokalisasi mungkin jauh lebih banyak. Lokalisasi mah hanya di tempat tersebut gitu ya, nggak begitu luas. Di luar itu jauh lebih banyak. Kalau itu sudah merajalela, walaupun banyak orang yang soleh, kalau azab Allah turun sudah habis semuanya ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama, dan hadis ini menerangkan terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Kedua, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza auha Allahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yadanu li ahadin biqitalihim faharris ibadi ila tur. Wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Fayamuru ulaika ala bahirati Tibriyah fayashrabuna ma fiha. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadhihi marrah ma wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thur li'adihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Fayarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu fayursilullahu alaihim naghaf fi riqabihim fayasihuna farsa ka mautin nafsin wahidah thumma yuhbatu bi nabiyillahi Isa wa ashabuhu ila al-ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malau zahmuhu wa natnuhum. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ila Allah fayursilullahu tayran ka'anabil bukhat fatahmiluhum fatatruhum haitsu sya'allah. Hadis kedua ini menceritakan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj binasa. Binasanya itu bukan oleh manusia, bukan oleh bencana alam, tapi oleh makhluk kecil dan sangat lemah. Ditincak, diinjak juga pejet. Kalau satu, kalau triliunan gimana? Apa makhluk kecil itu? Belatung. Belatung kecil apa besar? Kecil, yang besar mah ular piton itu. Kecil, ya. Allah mengutus belatung-belatung untuk memusnahkan mereka. Hadis Nabi SAW ini menyatakan ketika Allah mewahyukan kepada Isa, waktu itu Isa masih hidup setelah membunuh Dajjal, ketika Isa memimpin kehidupan kaum muslimin dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kata Allah, aku akan keluarkan hamba-hambaku, tak ada seorang pun yang mampu menghadang atau menghentikan mereka.
bawa berlindung tuh pengikut hamba-hambaku dari kalangan pengikutmu ke Bukit Tur Sina. Lalu Allah pun mengutus Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka diisolir. Lalu mereka keluar berbondong-bondong turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka pun lalu melalui Laut Tigris, Laut Tibriyah yang airnya apa? Tawar. Mereka meminum seluruh air yang ada di sana sampai kering. Itu rombongan pertama dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika rombongan terakhir tiba di laut itu sudah kering. Mereka berkata, rasanya tadi masih banyak airnya ya. Ternyata sudah kering karena apa? Diminum. Menunjukkan banyak sekali jumlah dari Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah Azza wa Jalla mengurung Nabi Isa dan para sahabatnya di satu tempat. Bukan mengurung, membentengi, melindungi Nabi Isa dan pengikutnya di Bukit Tur. Mereka hidup di dalam lingkungan yang sempit. Sampai-sampai kepala sapi di kalangan mereka saat itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan ratusan dinar kalian pada hari ini. Kita sudah tahu 1 dinar itu berapa gram emas? 4,25 gram, sekitar 2,5 juta rupiah lah. Ini ratusan juta, mungkin miliaran, 1 miliar mungkin. Itu harga kepala satu ekor sapi itu miliaran. Lebih berharga daripada miliaran uang saat itu. Ya, mereka tidak bisa keluar. Bisa keluar, tapi begitu keluar ketemu Ya'juj dan Ma'juj, habis mereka. Akhirnya Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah dari hal itu. Akibatnya doa mereka dikabul. Allah mengutus melepaskan satu nagaf. Nagaf itu bahasa kitanya belatung yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka. Muncul 1-2 kemudian memakan seluruh daging-daging mereka. Sejago-jago orang, sekuat-kuat orang menghadapi musuh, tapi ketika menghadapi musuh dari dalam udah lemah mereka. Sok pendekar tanpa tanding, ototnya wah luar biasa gitu ya. 10 lawan itu sekali pukul mati semua umpamanya. Tapi dikasih saja bakteri ke dalam tubuhnya, dikasih umpamanya sakit perut, bisa ditangkis itu sama jurus. Ini ada bakteri membuat saya sakit perut, ditangkis. Bisa? Enggak, akhirnya mensret wae. Kasih aja belatung atau bakteri di giginya semalaman, nyut-nyutan sakit gigi, nangis itu pendekar tanpa tanding tadi ya. Ini si Ya'juj Ma'juj kekar kuat, tapi muncul belatung dari arah tengkuknya. Itu belatung memakan dagingnya sampai habis. Mereka berteriak meneriakkan kematian dengan kematian yang mengerikan sampai mereka mati semuanya. Tak tersisa, bergelimangan. Lalu Allah pun membuat Nabi Isa dan para sahabatnya keluar dari persembunyiannya. Tak ada satu jengkal pun tanah kosong yang bisa diinjak oleh mereka. Seluruh tanah itu penuh dengan bangkai-bangkai dan serpihan-serpihan daging dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka banyak, penuh bangkai mulu. Gimana ini ngurusnya ya? Bingung lir. Dan baunya amat sangat menyengat, kebayang bau bangkainya. Lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kembali kepada Allah.
minta solusi dari apa? Dari masalah yang sedang mereka hadapi. Diberesin, dibersihan sama mereka, nggak mungkin tertangani mereka sedikit. Ini bangkainya, wah, entah berapa miliar tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah pun mengutus burung-burung. Burungnya seperti pungguk unta. Burung ini menyambar seluruh bangkai-bangkai yang berserakan, lalu dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Dalam riwayat lain ke lautan. Semuanya. Akhirnya bumi pun bersih dari bergelimangannya bangkai. Tapi ada yang tersisa, serpihan daging-daging kecil, darah-darahnya kan nggak mungkin dibawa oleh burung ya. Maka setelah itu Allah mengutus menurunkan hujan yang amat sangat deras, menyapu seluruh serpihan daging yang tersisa dan darah-darah yang masih berceceran, maka bersih kembalilah bumi tersebut. Kinclong lagi, baunya hilang, bau bangkainya, bau anyirnya, dan tak tersisa baik satu tetes darah ataupun satu potongan kecil dari daging Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada yang tersisa ya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, jumawanya Ya'juj dan Ma'juj diceritakan di dalam hadis ini. Berkata antar sesama mereka Ya'juj dan Ma'juj, "Tsumma yasiruna hatta yantahu ila jabali khamr." Mereka pun terus berjalan sampailah tiba di Gunung Khamr, salah satu gunung di Baitul Maqdis di Palestina. Mereka berkata, "Laqad qatalna man fil ard, halluma falnaqtul man fis sama." Kita sudah membunuh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yuk sekarang kita bunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Fayarmuna binishabihim ilas sama. Lalu mereka pun membentangkan anak-anak panah mereka, mengarahkan anak panah itu ke langit dan melepaskan tembakan anak panah mereka ke langit dengan maksud membunuh seluruh makhluk yang ada di mana? Yang ada di langit. Fayaruddullahu alaihim nishabahum makhdubatan damma. Allah mengembalikan si anak panah itu kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Tadinya ketika dibidikan ke atas bersih, tidak ada darah, lalu setelah ditembakkan ke atas jatuh lagi kan? Tahu nggak kenapa jatuh? Gravitasi bumi. Itu pelajaran SD. Adanya gaya gravitasi bumi. Turun lagi ke bawah dengan keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita sudah mengalahkan seluruh penduduk bumi dan sudah menaklukkan seluruh penduduk langit. Itu jumawanya mereka, ya. Itulah hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj, di langit beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa, lalu berdiskusi tentang atau ngobrol tentang hari kiamat. Lalu faradul hadis ila Isa. Ketika obrolan sampai kepada ngobrol dengan Nabiullah Isa, fadzakara qatlad Dajjal, diceritakan bahwa Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa, diobrolkan nanti Nabi Isa akan turun dan akan membunuh Dajjal. Lalu berkata Nabi SAW, "Tsumma yarji'un nas ila biladihim fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun la yamurrunna bima'in illa syaribuh
ولا بشيء إلا أفسدوه يجأرون إلي فادعوا الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم فيجأرون إلي فأدعوا الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم ويقذف بأجسادهم في البحر. Lalu manusia setelah Dajjal terbunuh kembali ke negeri mereka masing-masing. Tapi kemudian mereka berpapasan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun secara bergerombol dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Tidaklah mereka menemukan sumber air kecuali diminumnya dan kering sumber air tersebut. Tidaklah mereka bertemu dengan sesuatu kecuali dirusaklah sesuatu itu. Apalagi bertemu dengan makhluk baik manusia ataupun binatang. Manusia dibunuh, binatang juga dibunuh. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah. Lalu Nabiullah Isa berdoa kepada Allah. Nabi Isa dan para pengikutnya satu berdoa kepada Allah, lalu Allah mematikan mereka. Cara mematikannya dijelaskan dalam hadis yang tadi, yaitu dimunculkannya belatung-belatung dengan jumlah yang banyak, memakan seluruh daging-daging mereka. Lalu bumi pun dipenuhi dengan bangkai dan bau mereka. Lalu Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kembali kepada Allah. Lalu Allah menurunkan dari langit air hujan yang deras, lalu menyapu seluruh sisa-sisa bangkai yang ada. Tadi bangkai apa? Serpihan yang besarnya, bangkai-bangkai yang besarnya, tulang-tulangnya disambar oleh burung. Lalu disebutkan fayaqdhifu bi ajsahim fil bahar, lalu dilemparkan semua itu ke laut. Jangan tanya apa di lautan ikan hiu pesta, enggak diceritakan dalam hadis ini. Pokoknya bangkainya dilempar ke laut, sisa-sisa serpihan kecilnya dan darahnya disapu oleh apa? Oleh hujan, lalu bersih kembalilah bumi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Al-Hakim sahihul isnad walam yukhrijah. Hadis ini sanadnya sahih, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan. Imam Az-Zahabi menyepakati mensahihkan hadis ini. Selain itu hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inilah hadis yang keempat. Hadis yang ketiga, keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan tentang Nabi Isa sampai pada keterangan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj wa yakhrujuna 'alan nas fayastaqawna al-miyah wa yafirru an-nasu minhum fayarmuna sihamahum fis sama' fatarji'u mukhdabbatan bid-dima' fayaqulun qaharna ahlal ard wa ghalabna man fis sama' quwwatan wa 'uluwa. Qal fayab'athu Allahu 'alaihim naghafa fi aqifaihim qal fayuhlikuhum walil nafsi Muhammadin biyadihi inna dawabal ard latasmun wa tabtur wa tashkuru syukra wa taskara syukra min luhumihim. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj menyerbu manusia. Mereka meminum seluruh air yang ditemukan. Dan manusia pun lari berhamburan menghindari mereka. Mereka merentangkan anak-anak panah mereka ke langit setelah tak ada lagi manusia yang ditemui. Lalu anak panah mereka kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita sudah taklukkan di muka bumi dan kita sudah kalahkan orang-orang yang ada di atas langit dengan kekuatan dan ketinggian. Setelah itu Allah pun mengutus belatung-belatung yang muncul dari tengkuk-tengkuk mereka lalu membinasakan mereka.
Berkata Nabi SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya cacing-cacing di tanah saat itu menggemuk dan bersyukur berterima kasih sampai mabuk dengan daging-daging mereka. Mabuknya bukan mabuk kehilangan akal, tapi kita seperti makan durian, wah mabuk durian gitu kan, seperti itulah. Mereka itu sudah, si perutnya itu buncit, kenyang dengan daging-daging Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya amat sangat banyak. Musnahlah Ya'juj dan Ma'juj dengan kejadian tersebut. Setelah musnah, lalu Allah mengutus burung menyambar seluruh daging dan tulang mereka, lalu menurunkan air hujan menyapu sisa-sisa serpihan kecil dari daging-daging dan darah-darah mereka. Selesai sudah riwayat Ya'juj dan Ma'juj. Tinggal kita sekarang bicara tentang bentengnya. Benteng Ya'juj dan Ma'juj ini masih ada nggak sekarang? Di mana? Boleh nggak kita berwisata ke sana? Tadi kan disebut ada bolongnya sedikit, bisa nggak noong? Ya'juj Ma'juj kayak apa ya? Benteng ini dibangun oleh Dzulqarnain untuk mengisolir Ya'juj dan Ma'juj, memisahkan mereka dari tetangga-tetangga mereka, dari manusia lain. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 94-95, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana bainahum sadda. Berkata kaum yang bahasanya hampir tidak bisa difahami tersebut, wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu jahat, merusak di muka bumi. Bisa nggak kami bayar kamu agar kamu membuat benteng antara kami dengan mereka? Kata Dzulqarnain, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Bantu aku dengan orang-orang kuat, aku akan buat benteng antara kalian dengan mereka. Jadi Nabi Dzulqarnain lah yang membuat benteng tersebut. Di manakah letak benteng ini? Tidak diterangkan baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Tapi beberapa penguasa muslim, baik raja, karena setelah zaman Muawiyah berlalu, zaman selanjutnya adalah zaman kerajaan, itu sudah berupaya mencari benteng ini di mana, dan ada yang pernah menemukan. Para muarrikh atau ahli sejarah juga membicarakan hal ini. Di antaranya seorang khalifah, anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Anaknya ini namanya adalah Wathiq. Wathiq ini Wathiq al-Mu'tasim billah. Wathiq ini mengutus beberapa pasukan khusus terlatih dengan fisik yang kuat untuk mencari benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan harus menceritakan apa yang mereka lihat setelah mereka itu kembali. Zaman itu tidak ada kamera, tidak ada video, tidak ada internet. Kalau ada, begitu ketemu sudah bisa langsung ditayangkan ke seluruh dunianya. Zaman itu tidak ada. Lalu mereka pun pergi masuk keluar kota, masuk keluar kampung.